Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tauhid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Orang inilah yang akan menghancurkan Ka'bah. Juzwa Qatain berasal dari Habasyah atau saat ini adalah negara Ethiopia, yang artinya orang ini adalah orang bangsa kulit hitam yang memiliki fisik berbadan kecil atau kurus. Di momen kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa hancurnya Ka'bah di akhir zaman. Sebagaimana pertemuan, pastilah di sana ada perpisahan. Dan sebagaimana manusia hidup, pastilah akan merasakan mati pada waktunya. Begitu juga dengan Ka'bah. Sebagaimana ia dibangun, pasti akhirnya akan dihancurkan juga. Di hari menjelang kiamat nanti dan di hari menjelang tiupan sangkakala pertama dibunyikan, ada seseorang yang akan menghancurkan Ka'bah, dan sejak saat itu Ka'bah tidak akan pernah lagi diperbaiki selama-lamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada manusia-manusia yang buruk dan jahat. Kita akan berkisah di waktu dunia menjelang hari kiamat. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada kisah tentang Nabi Isa yang berperang melawan Dajjal dan juga melewati peristiwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan ketika itu, seluruh umat manusia menjadi muslim serta berkelakuan baik. Tidak ada kejahatan, semuanya aman, semuanya hidup damai di bawah kepemimpinan Nabiullah Isa alaihissalam. Namun, di suatu hari Allah takdirkan Nabi Isa wafat. Maka mulailah perlahan-lahan bumi ini kacau kembali. Dan orang-orang ketika itu mulai kembali berbuat kerusakan, dan banyak pula yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada akhirnya semakin hari semakin rusak keadaan dunia ini, dan semakin dipenuhi oleh orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tanda-tanda kiamat selanjutnya, yaitu munculnya hewan yang bernama Dabah. Hewan ini, sobat-sobatku sekalian, muncul dari dalam perut bumi dan bisa berbicara layaknya manusia dan memiliki bentuk yang amat sangat aneh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Dabah adalah hewan yang memiliki rambut dan bulu, yang memiliki semua warna dan memiliki kaki di tubuhnya. Dabah ini, sobat-sobatku, bentuknya amat sangat menyeramkan. Ia bertanduk, dan di antara kedua tanduknya ada suatu jarak yang cukup untuk diduduki orang. Yang artinya binatang ini punya postur tubuh yang sangat besar. Ada riwayat dari Ibnu Zubair radhiyallahu anhu meriwayatkan, telinganya adalah telinga gajah, tanduknya tanduk kijang, panggulnya panggul kucing, kakinya kaki unta, ekornya ekor kambing, dan di antara sendi-sendinya berjarak 12 hasta. Amat sangat menakutkan, sobat-sobat. Jika ini kita bayangkan bentuknya, nah, Dabah ini tugasnya ketika itu adalah menandai kepada orang-orang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman. Jadi, jika kita hidup di zaman itu, kita bisa langsung tahu dengan hanya melihat saja bahwa orang itu kafir atau tidaknya. Sebagaimana ada tanda di orang tersebut. Yang artinya tugas Dabah ini adalah memberikan tanda pada manusia sebagai pembeda orang beriman dan orang kafir. Setelah kemunculan Dabah, tanda-tanda kiamat selanjutnya adalah akan terjadi gempa di mana-mana secara masif. Dan setelah itu akan muncul api dari kawah Eden yang sekarang ada di Yaman Utara. Setelah itu, tanda-tanda kiamat selanjutnya adalah matahari terbit dari arah barat. Namun sebelum itu terjadi matahari dari arah barat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meniupkan angin lembut yang melewati ketiak-ketiak setiap manusia. Dan angin itu akan mematikan seluruh manusia kecuali Allah sisakan hanya manusia-manusia terburuk saja yang hidup di atas muka bumi. Jadi, ketika setelah peristiwa angin itu, di bumi ini hanya ada orang-orang munafik saja. Allah sisakan orang-orang yang berakhlak buruk saja. Dan orang-orang inilah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Karena orang-orang beriman sudah dimatikan semua oleh Allah di peristiwa angin tadi.
Sobat Tauhid Muslim Story yang dimuliakan Allah, bagian para ulama mempertemukan antara dalil-dalil. Mereka mengatakan bahwasanya pada saat orang-orang beriman itu sudah meninggal semua dan hanya ada orang-orang yang kufur saja di atas muka bumi ini, dan akhirnya wilayah Ka'bah dan Masjidil Haram pun tidak ada yang mengunjunginya, karena yang lalu lalang di muka bumi ini cuma orang-orang kafir saja. Jadi ketika itu Ka'bah ini tidak ada yang menjaga, dan bahkan sama sekali tidak ada yang peduli. Dan ketika kondisi ini terjadi, maka datanglah satu orang yang mendapat julukan Juzwa Qatain. Nah, orang inilah yang akan menghancurkan Ka'bah. Ia berasal dari Habasyah atau saat ini adalah negara Ethiopia. Yang artinya, orang ini adalah orang bangsa kulit hitam yang memiliki fisik berbadan kecil atau kurus, dan memiliki kaki agak bengkok dan punya betis yang kecil. Orang inilah yang akan menghancurkan Ka'bah. Ia datang membawa sekop dan linggisnya ke Ka'bah. Maka ia mulailah menghancurkan Ka'bah dengan mencabut batangnya satu persatu hingga rata. Dan ada sebagian para ulama juga mengatakan, kenapa alasannya Juzwa Qatain ini menghancurkan Ka'bah? Karena ketika itu tersebar rumor bahwa kalau di bawah Ka'bah itu ada harta yang tersimpan. Oleh karena itu, dia bawa sekop dan linggis. Mungkin fungsi linggis itu untuk mencongkel satu persatu bata di Ka'bah. Sementara itu, sekopnya digunakan untuk menggali tanah di bawah Ka'bah. Ketika peristiwa pengerusakan Ka'bah oleh orang ini, ketika itu orang-orang di sekitar tidak ada yang peduli. Karena hanya ada orang kafir saja yang hidup. Pastilah akan diperangi Juzwa Qatain ini. Peristiwa ini akan terjadi di akhir zaman sebelum terbitnya matahari dari barat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang Ka'bah di akhir zaman. Baiklah, semoga kisah kali ini dapat memberikan kita semua pelajaran dan manfaat. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.